Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da, amma ba'du. Wa fil hadis wasma'u syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Rawahu al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan nikmat yang masih kita rasakan sampai saat ini, sehingga kita bisa meluangkan waktu hadir ke dalam masjid ini, tentu dalam rangka untuk menegakkan ibadah salat zuhur berjamaah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah buat Nabi junjungan, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita sudah berada pada ujung atau akhir di bulan suci Ramadan di tahun ini. Besok malam kita dalam melaksanakan salat tarawih dan witir yang terakhir. Kemudian besoknya kita sudah melaksanakan takbiran, atau hari Rabunya kita telah melaksanakan salat hari raya Idul Fitri. Tentu tausiah kita pada pertemuan kali ini membicarakan tentang muhasabah pada ujung di bulan suci Ramadan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini derajatnya sahih, yang terdapat di dalam kitab Al-Imam Al-Bukhari fil Adabil Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari itu punya kitab Sahih Al-Bukhari, tapi ada satu kitab lagi namanya Al-Adab Al-Mufrad. Bahwa hadis itu menegaskan kepada kita, syaqiya 'abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Celakalah seorang hamba yang berjumpa dengan bulan suci Ramadan, fansalakha minhu, lalu bulan suci Ramadan itu berlalu, wa lam yughfar lah, sementara dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada seorang pun yang mampu menjamin bahwa bulan suci Ramadan di tahun esok Allah pertemukan dia dengan Ramadan itu atau tidak. Tidak ada jaminan. Apakah bulan suci Ramadan di tahun ini adalah bulan suci Ramadan yang terakhir dalam sejarah kehidupan kita? Wallahu a'lam. Kalau seandainya bulan suci Ramadan di tahun ini adalah bulan suci Ramadan yang terakhir dalam sejarah kehidupan kita, sementara Ramadan ini berlalu,
dosa kita tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hadis ini ditegaskan, disebut adalah manusia yang syaqi, manusia yang celaka. Mungkin Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sudah beberapa kali kita berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Kalau usia Bapak Ibu sekarang 60 tahun, berarti berjumpa dengan Ramadan sudah 60 kali. Cuma yang menjadi pertanyaan besar kita adalah, apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita ketika kita berpisah dengan Ramadan itu atau tidak? Di dalam kitab suci Al-Quran, salah satu tujuan kita melaksanakan ibadah puasa, surat Al-Baqarah 183 itu adalah la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang telah beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada orang-orang sebelummu. Mudah-mudahan dengan ibadah puasa yang engkau tegakkan itu la'allakum tattaqun, bisa tercapai derajat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa takwa adalah makam yang paling tertinggi di sisi Allah. Maka pertanyaannya adalah, apakah dengan ibadah puasa itu sudah tercapai la'allakum tattaqun atau tidak? Kalau dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kita baca, tujuan dari ibadah puasa disebutkan adalah bagaimana dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis sahih Al-Bukhari wa Muslim, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan suci Ramadan, barang siapa yang menegakkan qiyam Ramadan, ada satu hadis lagi, man qama lailatul qadri, barang siapa yang mampu berdiri pada malam Lailatul Qadar dengan iman mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Jadi ghufira lahu itu adalah ujung harapan prestasi yang diperdapat bagi orang melaksanakan ibadah puasa, menegakkan qiyam Ramadan, mampu berdiri pada malam Lailatul Qadar. Allah ampuni seluruh dosa-dosanya yang telah lewat. Maka menjadi pertanyaan kita adalah, apakah Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita yang telah lewat ketika kita melaksanakan ibadah puasa dan qiyam Ramadan di tahun ini? Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian tentu kita perlu muhasabah, mereview kembali. Mulai dari awal kita masuk di bulan suci Ramadan, bagaimana kualitas dan kuantitas ibadah kita selama ini di bulan suci. Misalnya kita melaksanakan ibadah puasa, apakah betul-betul kita melaksanakan ibadah puasa karena lillahi ta'ala, atau karena orang berpuasa, kita berpuasa, tetangga berpuasa, kita berpuasa, anak berpuasa, kita berpuasa, suami istri berpuasa, kita berpuasa. Apakah itu sebagai standar ukur bagi kita? Apakah kita memang berpuasa karena lillahi ta'ala? Apakah kita hanya berpuasa menahan perut semata, tidak menahan jiwa, tidak menahan panca indera? Itu menjadi sebuah pertanyaan. Dan memuhasabah itu, mereview adalah kita sendiri, bukan orang lain. Aku Bapak Ibu di ujung-ujung Ramadan kok paling banyak wa memuhasabah. Renung balik. Yo batua-batua kita kau berpuasa karena Allah, ndak karena orang. Yang kedua perlu kita review adalah kita menegakkan qiyam Ramadan, salat tarawih dan witir ke masjid itu betul-betul karena lillahi ta'ala atau tidak? Karena kita mencari Bapak Ibu 10 hari pertama Ramadan, bako banyak orang musaji, bako menyamui manusia kori musaji, ndak diundang nyotibur musaji. Mengapa bisa demikian? Mengapa 10 hari terakhir masjid kita mulai kosong? Bapak Ibu cari kini beberapa musaji, baik musaji gadang walaupun musaji ketek. Dulu
sampai 10 saf ke belakang, dibantanglah pihak keluar musaji. Kini sesat jamaahnya. Kemana mereka? Apakah betul-betul mereka menegakkan qiyam Ramadan karena lillahi ta'ala, karena Allah, atau karena orang lain? Orang ke masjid, dia ke masjid. Itu perlu kita renung bersama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Mengapa kita beribadah musim per musim? Mengapa orang ke masjid, kita ke masjid? Apakah gerak kita menuju masjid itu karena Allah atau tidak? Itu pertanyaan besar pada akhir di bulan suci Ramadan ini. Karena yang kita harapkan menegakkan qiyam Ramadan, salat tarawih dan witir itu adalah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian perlu kita review kembali adalah apa target-target ibadah yang kita capai di bulan suci? Tercapai atau tidak? Pada awal bulan suci Ramadan kita punya komitmen. Sekian kali kita baca Quran, sekian kali khatamnya. Sekarang kita review kembali, berapa kemampuan kita membacanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, hanya kita yang mampu memuhasabah diri kita sendiri. Harap cemaslah kita berpisah dengan bulan suci Ramadan. Apakah dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa taala? Apakah derajat ketakwaan bisa kita raih di bulan suci ini? Tapi kalau tidak, sekali lagi dalam hadis tadi, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfarlah. Celaka seorang hamba berjumpa dengan Ramadan. Ramadan berlalu sementara dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa taala. Demikian camkanlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.